Shalom kelas Petrus, selamat pagi, tetap semangat ya. Ayo, pada pagi hari ini kita akan ibadah. Akan dilayani oleh Kak Ayi sama Kak Edo. Siapkan hati dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita boleh kembali berjumpa di ibadah anak saat pagi hari ini. Walaupun kita sedang di rumah saja, walaupun kita sedang ibadah di rumah, melakukan segala aktivitas di rumah, belajar di rumah, tidak mengurangi semangat kita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terlebih pagi hari ini kita akan memulai ibadah anak ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita akan dengar puji-pujian. Ayo teman-teman, adik-adik semuanya dimanapun kita berada, yuk kita sama-sama untuk berdoa. Kita mau bersatu hati, biarlah ibadah anak saat pagi hari ini boleh dipimpin oleh Tuhan, dan biarlah Roh Kudus sendiri juga boleh berada di tengah-tengah kita untuk memberkati kita semuanya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu, kami boleh ada sampai hari ini, atas segala anugerah-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk beribadah anak. Kiranya Tuhan, Engkau boleh pimpin, Engkau boleh memberikan kami hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan takut akan Engkau, supaya kami semua Tuhan, anak-anak-Mu boleh terus memuliakan nama Engkau. Dimanapun kami berada, biarlah Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati, untuk memimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah anak saat pagi ini dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita angkat satu pujian ya. Kita mau sama-sama menyanyi ya, gak ada yang diem di rumah. Ayo sama-sama adik-adik semuanya nyanyi ya, angkat suara. Kita mau pujikan Tuhan Yesus baik. Firman Tuhan. Ayo kita mau pujikan Roh Kudus yang manis. Oke, teman-teman semua ikutan nyanyi ya. Gak boleh ada yang diem. Yuk. Ada yang diem. Oke.
Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Gue berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Sebentar lagi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa bersama-sama dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Kalau pagi ini kami masih boleh memuji nama Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari boleh tertanam di hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar dengan tema Tuhan adalah sumber mujizat. Sekali lagi, temanya adalah Tuhan adalah sumber mujizat. Gue punya pertanyaan nih. Siapa yang tahu arti kata mujizat? Ayo, siapa yang tahu? Coba dicari dulu arti kata mujizat. Apa itu mujizat? Gue kasih tahu ya. Mujizat itu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang sukar dijangkau oleh nalar. Jadi sesuatu yang nggak masuk akal, sesuatu yang nggak bisa dijelaskan secara logika, itu disebut mujizat. Jadi sekali lagi, mujizat adalah sesuatu yang tidak bisa dipikir oleh nalar, yang tidak masuk akal, itu disebut mujizat. Nah, Tuhan Yesus ketika pelayanan di dalam dunia, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Banyak sekali mujizat yang Tuhan Yesus lakuin yang nggak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Nanti adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan, coba cari di Alkitab sebanyak-banyaknya mujizat apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan dan ayatnya di mana, nanti di-share di grup kelas, oke? Yang pertama, mujizat yang pernah Tuhan Yesus lakukan, merubah air menjadi anggur. Wih, air biasa menjadi anggur. Coba ada yang bisa jelaskan nggak gimana caranya? Nggak bisa kan? Sulit memang. Yang kedua, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bayangin, 5 roti. Segede apa rotinya? Sebesar apa ikannya? Bisa kasih makan 5.000 orang. Yang ketiga, meredakan angin ribut. Yang keempat, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang buta, pernah membangkitkan orang mati, dan pernah menyembuhkan orang lumpuh. Nah, nanti dicari ayat-ayatnya di mana, di-share di grup kelas. Nah, sekarang Tuhan Yesus bisa buat mujizat. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia bisa ciptakan apa saja, Dia bisa buat apa saja yang tidak masuk akal, karena Dia adalah Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar satu peristiwa mujizat Tuhan Yesus. Yang mau kita bahas adalah mujizat Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Ayatnya ada di mana? Kita buka Alkitab kita di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama yuk. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kasih tanda ya, diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Perhatikan, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Perhatikan kata ini juga, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, baru yang sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11 perhatikan. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dan tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Teman-teman, adik-adik sekalian, di Yohanes 2 ayat 11 di ayat yang ke-11 dikatakan
bahwa mujizat ini adalah mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Artinya apa? Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama kali di dalam keluarga, di tengah-tengah keluarga. Jadi mujizat Tuhan Yesus pertama kali dalam pelayanannya adalah di tengah-tengah keluarga. Nah, yang Koedo mau bagikan hari ini adalah bagaimana caranya kita bisa ngalamin mujizat Tuhan. Karena mujizat Tuhan itu tidak hanya untuk orang-orang dewasa, tidak hanya untuk orang-orang yang udah tua atau orang-orang yang berumur lebih. Mujizat itu bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk kepada adik-adik dan kepada Koedo. Nah, mari kita pelajari 3 hal dari mujizat di Kana ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengalami mujizat. Yang pertama adalah mengundang Yesus hadir di dalam hidup kita. Ayatnya jadi Yohanes 2 ayat 2, yuk kita baca sekali lagi. Yohanes 2 ayat 2, perhatikan. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Artinya apa? Pemilik pesta itu mengundang Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk hadir. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengundang Yesus hadir dalam hidup kita, berkuasa atas hidup kita. Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan supaya kita mengalami mujizat setelah mengundang Tuhan Yesus hadir? Yang kedua adalah kita harus berdoa atau menyampaikan kepada Tuhan apa yang kita perlukan dan butuhkan. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah kita undang hadir, kita harus sampaikan nih, ngobrol sama Tuhan. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang jadi masalah kita. Ayatnya ada di Yohanes 2 ayat 3. Di situ berkata, ketika mereka kekurangan anggur, artinya ketika mereka mengalami masalah, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi Tuhan Yesus ketika ada di situ, ibunya ketika yang punya pesta ini mengalami masalah, dia bilang kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Jadi selain mengundang Tuhan Yesus, sampaikan juga apa yang jadi masalah kita, apa yang jadi keluh kesah kita. Yang ketiga, ini yang paling sulit dan kadang-kadang lupa kita lakukan. Setelah mengundang Tuhan Yesus, menyampaikan keluh kesah kita, yang ketiga adalah mengikuti semua apa yang Tuhan katakan. Ayatnya ada di Yohanes 2 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca sekali lagi. Yohanes 2 ayat 5 sampai 8 bilang gini, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat yang ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2 sampai 3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu dengan penuh. Dan katanya di ayat yang ke-7, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu di ayat 8, Tuhan Yesus bilang, cedoklah dan berikan kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun melakukannya. Secara logika nggak masuk akal. Masa air diberikan kepada pemimpin pesta, tapi mereka percaya dan mereka melakukannya. Jadi kuncinya adalah setelah kita mengundang Tuhan Yesus dan kita menyampaikan apa yang jadi keluh kesah kita, yang ketiga ini sangat penting, lakukan dan percaya. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat, kita juga harus melakukannya dan mempercayainya, seperti pelayan-pelayan tersebut, sehingga mujizat boleh terjadi. Pagi hari ini kalau mungkin adik-adik ada yang sakit, ada yang kurang sehat, mungkin papa mama lagi sakit, atau mungkin bingung, Tuhan kapan ya bisa ke gereja lagi, Tuhan kapan ya bisa sekolah lagi. Mari kita berdoa, kita undang Tuhan Yesus hadir. Ajak papa mama berkumpul untuk berdoa bersama, undang Tuhan Yesus hadir di tengah keluarga adik-adik. Lalu cerita sama Tuhan Yesus apa yang jadi kerinduan, apa yang jadi masalah, apa yang jadi keinginan adik-adik. Dan yang ketiga, lakukan semua perintah Tuhan. Maka Koedo percaya adik-adik dan Koedo akan mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan kami dari kecil kami boleh mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah hidup kami, dan kami boleh mengalami mujizat karena kami melakukan dan percaya kepada Engkau Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan kiranya firman-Mu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jangan lupa tugasnya ya, cari mujizat apa yang pernah Tuhan Yesus lakuin selama Tuhan Yesus di dunia. Cari sebanyak-banyaknya dan juga ayatnya. Oke, sampai ketemu. Dadah. Tuhan Yesus berkati.